tertarik stand up comedy? Pertama kali saya mengenal stand up comedy saat saya menonton Suci Satu sekitar tahun 2011 di Kompas TV, di mana saya sangat kagum ya dengan penampilan para komiknya, dan juaranya saat itu adalah Rian Adriandi. Dan juga salah satu pesertanya adalah Ernest Prakarsa. Sejak muda saya sudah menyukai komedi, terutama waktu itu yang masih dalam bentuk film maupun serial TV. Kemudian juga ada jenis pertunjukan lawak di televisi ya, mulai zamannya Ateng Ishak, saya ingat, kemudian S. Bagio, kemudian agak mundur sedikit ada Jayakarta Group, di belakangnya lagi ada Bagito, diikuti oleh Patrio. Dan sebelumnya lagi ada grup lawak juga yang cukup terkenal ya waktu itu, namanya Sri Mulat. Saya masih ingat gimana saya harus bergadang atau menunggu tidurnya larut karena menonton Sri Mulat di TVRI yang tayangnya cukup malam. Karena kegemaran saya tentang komedi, kadang-kadang itu terlintas di dalam benak saya ide-ide lucu ya, atau sketsa-sketsa komedi lah kurang lebih, yang kira-kira akan cocok untuk dituangkan ke dalam sebuah serial TV atau film komedi gitu. Tapi ini masih potongan-potongan. Nah, saat itu saya mengalami kesulitan untuk bisa mewujudkan ide-ide komedi saya. Dan sejak saya mengenal stand up comedy, ini memungkinkan saya untuk mewujudkan jiwa komedi saya yang ada di dalam diri saya ini untuk lebih bisa terrealisir lah. Karena stand up comedy memungkinkan saya untuk berkreasi atau berkarya mulai dari awal sampai akhirnya, itu mulai dari konsep atau penulisan materi sampai perform. Kemudian di tahun 2017 atau 2018 ya, ketika itu saya sedang mengantar anak-anak beli buku di toko buku Gramedia, saya menemukan buku ini, Step by Step to Stand Up Comedy, ditulis oleh Greg Dean, seorang komedian dari Amerika, dan buku ini diterjemahkan oleh Ernest Prakasa. Sangat membantu untuk saya lebih memahami tentang stand up comedy, dan di sini bagaimana cara-cara mendapatkan ide atau cara-cara penulisan materi. Tapi intinya kurang lebih ya, stand up comedy itu terdiri atas dua bagian, yaitu setup dan punchline. Itu di tahun 2017 atau 2018. Dan di tahun 2019 saya lebih mengenal lagi stand up comedy dengan adanya komunitas stand up Indo. Tapi itu pengetahuan saya tentang stand up Indo, maaf, tentang stand up Indo itu masih sebatas di YouTube aja gitu ya. Karena banyak ketika itu di awal-awal ya, dan ketika saya ingin praktek gitu atau belajar lebih lanjut, agak terhambat karena ketika tahun 2019 itu dan sebelum-sebelumnya banyak komedi atau komika yang bermasalah ya. Eh, Pada umumnya masalahnya adalah di sosial media yang berdampak kepada eh, proses hukum atau dan lain sebagainya lah. Kemudian di tahun 2020, Panji Pragiwaksono dan Ulwan Fakri menulis buku yang judulnya Pecahkan. Ini membahas juga tentang stand up comedy, mengenai tata cara penulisan materinya, bahkan sampai ke industri stand up comedy di Indonesia. Jadi menurut saya ini buku ini lebih lengkap daripada bukunya Greg Dean. Karena apa? Karena di sini lebih lebih membumi ya. Karena ya kan yang nulis orang Indonesia, jadi kultur kultur stand up di Indonesia lebih masuk di sini. Eh, Bagus juga kedua buku ini untuk dipelajari atau dibaca.
Dan selama pandemi atau WFH itu kan selama pandemi itu kan kita bekerjanya dari WFH ya, jadi lebih banyak waktu di rumah dan kesempatan kita untuk malam hari setelah bekerja tuh hiburannya ya nontonin YouTube. Jadi saya lebih interaksi saya dengan dunia stand up lebih lebih banyak lagi. Dan kurang lebih sejak sebulan yang lalu juga, bulan yang lalu lebih lah dari sebulan yang lalu saya mulai menghadiri atau nonton open mic yang diadakan oleh Stand Up Indo Jakarta Timur. Kurang lebih sudah 6 kali saya hadir, dan dari situ saya bisa memperhatikan ya penampilan-penampilan para komika yang masih, mencoba materi-materinya atau komika-komika baru dan saya harus akui bahwa stand up comedy itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Dan terus terang saya masih belum pede untuk, open mic ya, untuk memecahkan telur saya untuk open mic, terus terang belum berani. Kemudian, komika.id melalui cabang ininya, mungkin cabang bisnis saya, mungkin cabang bisnisnya namanya pecahkan.com, itu mengadakan kelas, belajar stand up comedy yang dinamakan, sebentar ya, nama workshop-nya Tipis-Tipis Respect angkatan ketiga. Jadi ada 2 angkatan sebelumnya yang dilakukan secara online, saya juga udah tahu yang angkatan kedua kalau nggak salah, secara online kalau nggak salah ya, kalau salah tolong saya dikoreksi. Cuma waktu itu saya nggak tertarik untuk ikut karena buat saya kurang menarik lah kalau online itu. Saya lebih senang yang, interaktifnya secara interaksinya lebih lebih langsung gitu. Eee, jadi bicara tentang kursus, ya saya termasuk orang gemar kursus atau belajar ya, jadi sudah banyak kursus yang saya ikuti, mulai dari SD itu saya udah belajar karate, silat, kemudian agak naik lagi belajar bahasa Inggris, membuat program komputer. Kemudian karena sering DL ke daerah, saya lihat banyak pemandangan yang bagus-bagus, mendorong saya untuk belajar fotografi. Saya sudah ikut kursus fotografi dasar, modeling fotografi, wedding fotografi, studio fotografi, gitu. Ya, menurut saya sih lumayan hasilnya dan saya sedang saya merasa saya cocoknya di fotografi potret dan street fotografi. Disesuaikan juga karena sering jalan kan. Nah, kursus ini, kursus tipis-tipis respect akan dimulai tanggal 2 Juli nanti. Berlangsung kurang lebih selama 1 bulan, luar biasa ya, tapi 1 bulan nggak 1 bulan penuh, jadi 1 bulannya itu ada 5 kali pertemuan kalau saya nggak salah ingat. 5 kali pertemuan dengan pengajar-pengajar yang berasal dari komika-komika senior dan juga, juara-juara. Jadi menurut saya, eee, workshop ini, layak dan worth it untuk diikuti gitu. Mmm, Perjalanan saya belajar stand up comedy ini akan saya tuangkan ke dalam sebuah vlog ya. Kenapa saya membuat vlog, tujuannya adalah untuk memberikan, macam peninggalan atau legasi atau saya ingin menunjukkan kepada anak dan cucu saya bahwa belajar itu tidak dibatasi umur dan waktu, atau artinya bisa kapan saja kita kita mau belajar itu. Buat teman-teman yang mau mengikuti lebih lanjut tentang perjalanan saya belajar stand up comedy, ikuti vlog saya yang saya beri nama Beat, nantikan beat-beat saya selanjutnya. Terima kasih.